Sobat Viral Kristen, nama pendeta Billy lantang ramai dibicarakan di media sosial. Kisah perceraian sang pendeta pada tahun 2004 mendadak viral dan menjadi topik diskusi di berbagai platform digital. Banyak warganet yang meragukan isu Billy lantang pernah bercerai. Pasalnya di kalangan komunitas gereja, ia dikenal sebagai figur rohani yang cukup lama aktif dalam pelayanan. Isu ini kemudian semakin ramai karena dikaitkan dengan nama Aprila Mokalu, yang kini dikenal sebagai istri musisi Yosi Mokalu dari grup Project Pop. Pendeta Billy lantang sendiri tidak pernah bercerita soal masa lalunya, akan tetapi Aprila sang mantan istri pernah hadir di beberapa podcast untuk membagikan kisah hidupnya termasuk soal perceraiannya dengan Billy lantang. Berikut ini video viral cerita Aprila mantan istri pendeta Billy lantang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 98 and then balik Indonesia. Iya. Di umur ke 22, 23. Iya. Terus ketemu Bapak Pendeta Billy lantang. Which is your first. Iya. Gue dulu tahu kalian secara terpisah dan gue nggak pernah tahu kalau kalian itu ex husband and wife. Gue kayak interesting. Oke, waktu itu berarti ketemunya tuh tentunya Di gereja. Si Billy belum pendeta dong. Belum. Aku baru pulang dari Amerika, Billy juga gitu kan. Terus kita ke gereja sama-sama namanya dulu GC. Oke. Gitu. Ya FGF sekarang kan ya di Jakarta FGF ya. GC sama ya Pastor Jimmy. Okay. Beda. Hai Pastor Jimmy. Oke, itu beda umur. Beda umur 10 tahun. Oh. Billy sama aku 10 tahun. Beda 10 tahun. Iya. Okay. Gitu. Jimmy by the way. Alright. And then okay, that's interesting. Berarti your first marriage yang fail ini seharusnya sangat Kristen ya? Ya, makanya pertanyaan selalu gitu, kok bisa, ya kan? Udah di dalam gereja, ya kan? Dua-duanya melayani, dua-duanya juga terlahir, maksudnya ya especially Billy gitu kan, terlahir dari keluarga semuanya anak Tuhan, gitu ya kan? Interesting, gue baru tahu sama loh. Tapi again, ya itu balik lagi berjalan bersama Tuhan itu tuh proses. Aku tuh merasa aku mengenal siapa Allah Bapa itu baru ya setelah berproses ya gitu. Nggak bisa pada saat kita menerima Tuhan Yesus itu seperti kayak membalikan tangan langsung, secara spirit we have move. Tapi kan ada yang namanya tubuh, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya sifat karakter yang harus diproses setiap hari. I see. Nah itulah. Nanti ada transfer roh ini kalau gagal enggak please. Enggak dong, kamu enggak boleh, enggak gitu. Oke, sorry. Enggak Kristen gitu, enggak. That's just generalizing for me. Iya, gue di generalizing banget orang Kristen. Oke, lanjut. Hey, ini bener-bener loh. Jadi pas kenal beda. Jangan mam sakit. Oke, beda 10 tahun and then dari kenal sampai berapa lama tuh? Dari kenal ke pacaran, ke engage, ke nikah. Nah itu tuh lucu. Jadi gini, baru terima Yesus menggebu-gebu pelayanan, jadi everything is all about spiritual. Ya dalam spiritualnya juga belum dewasa, makanya setelah 3 bulan pacaran, he asked me to marry him. Ya I said yes. Berarti nggak boleh ya 3 bulan pacaran langsung. Bukan nggak boleh. Oh berarti boleh dong. No, ada yang nggak boleh atau boleh ya. Gue nggak bilang boleh atau boleh. Tapi maksudnya semua itu harus ya berproses. Berproses getting to know satu sama lain. Itunya menurut aku, itunya belum cukup waktu itu. Menurut aku ya saat itu. Tapi ya kita menjalannya dengan semua pengetahuan yang saat itu tersedia untuk kami dan apa yang kami tahu, pilihan-pilihan yang kami ada waktu itu. And we thought we made the best decision then, gitu ya. Kan nggak kayak sekarang. Everything is online, everything tuh ada semuanya informasinya gitu. I see, oke. Gue pengen ngegali lebih dalam ke this process karena balik lagi di tengah-tengah proses itu gue yakin siapapun yang lagi mendengarkan, terutama mungkin yang lagi mempersiapkan marriage, yang lagi considering membawa hubungan ke jenjang berikutnya, pasti akan bisa belajar banyak banget dari kegagalan kita. Kegagalan lo. Apa jadi, sih dari tadi kayak hinting-hinting gitu gak penting? Enggak. Sebel. Oke, jangan sebel, gak boleh. Aja. Anak Tuhan gak boleh sebel. Gue mau bilang apa ya. Jadi ketemu umur berapa?
aku tuh umur berapa ya ketemu? 21 apa 22 gitu. Oh, Right pas after balik school. Iya. Indonesia langsung ketemu. Iya di Komsel gitu. Oke, di Komsel, ini langsung jadi kenal deket. Iya, terus kan kita sama-sama melayani kita singer waktu itu. Oh, udah pelayanan, cinta Iya. Tuhan. Ya of course lah, kayak semua Iya, itu akan merasakan kayak ini dari Tuhan. I think the right word for it is euphoria. Euphoria. Ada euforianya di situ. Yes, Terus lagi masih kecil kan. honeymoon period. Terus ya lucunya, gue kan punya anak sekarang sama Billy umur 24 nih, si kakak Raina. Raina. Saat itu gue umur 21, gue ngerasanya kayak gue udah tua banget, tuh udah gede banget. Sekarang kita ngeliat anak umur 24 tahun kayaknya, duh, Tahu apa sih? anak kecil masih anak gitu, masih baby gitu. Jadi ya kita tuh dulu berani sih memutuskan itu. I see. Berarti lu married di tahun yang pertama? 99. 99. Lu lahir tahun? 77. 22 tahun. And then itu udah checklist semua dong, dibawa doa gak tuh? Ya di bawah doa banget, sangat justru sangat bawa doa sekali. Kayak gimana? Aku sama Di bawah Billy, puasa nggak? tunggu aku gila udah lama banget, maaf ya Bill. Dulu tuh inget banget deh pokoknya setiap malam kita pasti doa bareng kayak di telepon gitu. Gila Kristen banget. Iya, anak Tuhan Yesus banget. Anak Tuhan Yesus Ya, banget gitu nggak? sampai sekarang masih anak Tuhan Yesus. Enggak, maksudnya kayak, ya secara checklist kekristenan yang kayak kalau mau cari jodoh pasangan dari Tuhan harus ada ini-ininya, semuanya udah dilakuin. Iya. Gue juga dulu gue bahkan kayak ada ini nih kayak doa puasa 21 hari untuk berdoa sama Tuhan dan tanya apakah ini jodoh dari Tuhan atau bukan, dan kita nggak ngomongin sampai selesai 21 hari itu. Tapi Gue kan bahkan segitunya loh. tapi kan Bray, ultimately itu keputusan semua ada di tangan kita. Balik Betul. lagi, makanya aku bilang semua sudah mendukung. Oh, keluarga juga, teman-teman semua iya, juga. Kan, semua mendukung, semua mendoakan. Orang-orang yang kita menjadi mentor kita pun mendukung, mendoakan, mensupport, ya kan? Iya dong, maksudnya as a church we're a family. Iya sih. Tapi kan mereka nggak bisa. Yang bisa menjalankan tuh hanya kami berdua. Kayak lo ke gym deh. Iya. Ya kan? Let's say ini aku support Brian ya, mau ke gym, aku bayarin malah kalau perlu gymnya. Gym membershipnya 6 bulan aku bayarin. Tapi ultimately your daily habits, what you do every day, yang kamu lakukan setiap hari, itu yang menentukan kamu berhasil di gym atau enggak dong. Bukan coachnya seberapa bagus. Bukan aku yang mensupport atau mendoakan kamu. Betul. Iya dong. Iya. Misalnya kamu goalnya mau, let's say nih lose weight misalnya gitu, atau gain muscle Kalau kamu cara makannya setiap hari juga, aku kan nggak bisa liatin kamu tiap hari dong. Itu semua ada di keputusan kamu. Iya, betul. Nah sama, gitu. Jadi bukan karena, I don't think itu karena agamanya atau karena orang-orang di sekitarnya atau karena kurangnya dukungan atau kurangnya doa, tapi memang ultimately pernikahan itu ya ada di tangan kedua orang yang berada di dalam pernikahan tersebut dong. Keputusan-keputusan yang kami ambil saat itu. Gue kira selama ini kan gue cuma tahu lu udah pernah married. Gue ngebayanginnya lu tuh kayak dulu MBA lah, atau dulu masih Badung lah, masih clubbing lah, ketemu sama Pastor Billy dulu masih bejat, masih. Bagaimana Sobat Viral? Ternyata isu perceraian Pendeta Billy Lantang bukanlah berita hoax tapi benar adanya. Share pendapatmu di kolom komentar ya.